Selat Gibraltar adalah sebuah selat yang memisahkan Spanyol di Eropa dan Maroko di Afrika. Mari simak 6 fakta menarik tentang selat ini. Nama Selat Gibraltar berasal dari bahasa Arab Jebel Tariq yang berarti Gunung Tarik. Nama itu merujuk ke Jenderal Muslim Tariq bin Ziyad yang menaklukkan Spanyol. Selat ini memiliki kedalaman sekitar 300 meter dan lebar sekitar 14 km pada sisi tersempitnya. Selat Gibraltar memiliki lokasi yang sangat strategis, membuat kapal-kapal yang berjalan dari Atlantik ke Mediterania dan kebalikannya harus melewati selat ini. Pada perkembangannya, selat ini menjadi salah satu kawasan tersibuk dengan letak geografisnya yang memang potensial. Letaknya yang potensial membuat Selat Gibraltar menjadi rebutan. Tak hanya strategis dari segi lokasi, masih banyak serba-serbi unik dari Selat Gibraltar. 1. Dikenal dengan julukan Europa Point. Seperti yang diketahui, perairan Laut Mediterania dan Samudra Atlantik memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Di titik pertemuan kedua perairan besar ini, terdapat area yang dikenal sebagai Europa Point atau Punta de Europa. Kawasan ini merupakan destinasi wisata yang populer dan memiliki banyak bangunan terkenal. Beberapa di antaranya adalah Hardings Battery, Masjid Ibrahim, Mercusuar Europa, dan Sikorsky Memorial. 2. Salah satu selat terpadat di dunia. Selat Gibraltar adalah salah satu selat tersibuk di dunia, dengan ribuan kapal melintasinya setiap tahun. Selat ini adalah jalur pelayaran utama yang menghubungkan Laut Mediterania dengan Samudra Atlantik, menjadikannya sangat penting bagi perdagangan global. Kapal-kapal dari seluruh dunia, termasuk kapal kargo, kapal tanker minyak, dan kapal penumpang, sering melintasi selat ini, menjadikannya pusat aktivitas maritim yang sangat sibuk. Tercatat, selalu ada kapal besar yang melewati selat ini setiap 5 menit sekali. 3. Pernah disebut dalam Al-Quran. Selat Gibraltar disebut dalam Al-Quran dalam surah Ar-Rahman ayat 19-20 yang berbunyi, "Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing." Ayat ini sering diinterpretasikan sebagai referensi kepada pertemuan antara Laut Mediterania dan Samudra Atlantik yang terjadi di Selat Gibraltar, di mana perbedaan salinitas dan suhu air menciptakan fenomena alam yang unik. 4. Kera dilindungi di Gibraltar. Kera barbari merupakan satu-satunya monyet liar di Eropa. Meski bebas berkeliaran, kera barbari biasanya ditemukan di batu atas. Dahulu, kera ini dilindungi oleh tentara Inggris di Gibraltar. Menurut legenda, kekuasaan Inggris atas batu karang akan berakhir jika kera-kera ini punah. Karena itu, perlindungan mereka kini menjadi tanggung jawab masyarakat ornitologi dan sejarah alam Gibraltar, memastikan kelangsungan hidup kera di wilayah ini. 5. The Rock of Gibraltar. Gibraltar memiliki lokasi strategis karena berbatasan dengan Spanyol dan menghadap langsung ke Laut Mediterania serta Samudra Atlantik. Di sini, wisatawan bisa mengunjungi The Rock of Gibraltar, sebuah gunung kapur yang menawarkan pemandangan unik dari dua benua. Dari ketinggian The Rock, pengunjung bisa melihat Maroko dengan jelas, termasuk Jabal Musa yang merupakan salah satu dari dua pilar Hercules. Pengunjung juga bisa melihat Laut Mediterania dan Samudra Atlantik bertemu, tanpa adanya pembatas fisik.
6. Wacana pembuatan terowongan bawah laut. Sebagai salah satu selat tersibuk di dunia, banyak kapal dan layanan maritim lainnya beroperasi di Selat Gibraltar. Seiring waktu, muncul gagasan untuk membangun terowongan bawah laut yang dapat menghubungkan kedua benua. Rencana ini pertama kali muncul pada tahun 1979, namun hingga kini belum dapat terrealisasi karena kesulitan dalam mengebor material dasar selat. Namun, dengan kemajuan teknologi, bukan tidak mungkin proyek ini akan berhasil diwujudkan di masa mendatang. Asal-usul nama Selat Gibraltar diambil dari nama Panglima Perang Bani Umayyah. Panglima Perang Bani Umayyah yang namanya diabadikan menjadi nama Selat Gibraltar adalah Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad merupakan salah satu panglima perang paling terkenal dalam sejarah Islam. Ketika Bani Umayyah berada di bawah kekuasaan Al-Walid Trimpulnain yang berkuasa antara tahun 705 hingga 715, ia memimpin sekitar 7.000 pasukan dari pantai utara Maroko untuk menaklukkan Al-Andalus, bagian semenanjung Iberia yang meliputi Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sekitarnya. Sesampainya di daratan Spanyol, Tariq mengumpulkan pasukannya di selat yang berdampingan dengan Bukit Karang, yang sekarang dikenal dengan nama Bukit Gibraltar. Di bukit inilah Tariq menyampaikan pidato di mana ia memerintahkan pasukannya untuk membakar kapal mereka. Perintah ini membuat pasukan tidak lagi memiliki jalan selain bertempur hingga meraih kemenangan atau mati syahid, berjuang di jalan Allah. Hanya dalam waktu sekitar 2 tahun, seluruh daratan Spanyol berhasil dikuasai pasukan Islam pimpinan Tariq dan penaklukan pasukan berlanjut ke Portugal. Tariq kemudian diangkat menjadi gubernur Al-Andalus. Untuk meneladani kisah kepahlawanannya, bukit tempatnya berpidato kemudian dinamai Jabal Tariq, Bukit Tariq. Nama Gibraltar adalah derivasi Spanyol dari bahasa Arab. Jabal Tariq yang diambil dari nama Tariq bin Ziyad. Umat Islam menduduki Gibraltar selama sekitar 750 tahun, hingga akhirnya terusir pada tahun 1162. Hingga kini, perairan sempit yang memisahkan negara Spanyol dan Maroko dikenal dengan nama Selat Gibraltar. Gibraltar terletak di ujung selatan semenanjung Iberia dan menempati area seluas 6,7 km persegi. Wilayah Gibraltar sendiri dibatasi oleh Spanyol di sisi utara, Laut Mediterania di selatan dan timur, dan Samudra Atlantik di barat. Dilihat dari letaknya, Selat Gibraltar memiliki lokasi yang strategis. Oleh karena itu, dalam perkembangannya, Selat Gibraltar menjadi pelabuhan perdagangan penting untuk perdagangan maritim antara Mediterania dan Atlantik. Dalam sejarahnya, Selat Gibraltar diperebutkan oleh negara Inggris dan Spanyol. Perebutan Gibraltar sudah berlangsung sejak 1700. Pada mulanya, Gibraltar merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Spanyol yang secara resmi sudah dikuasai oleh Spanyol sejak 1502. Akan tetapi, pada 1704, Inggris melakukan upaya penaklukan terhadap Gibraltar, yang membuat Spanyol terpaksa harus menyerahkan Gibraltar kepada Inggris melalui Perjanjian Utrecht pada 1713. Lewat perjanjian ini, Inggris secara resmi telah memiliki hak atas Selat Gibraltar. Kendati demikian, Spanyol belum sepenuhnya rela melepas Selat Gibraltar. Terlebih, memang sedari awal pihak Spanyol tidak sepenuhnya menyerahkan wilayah Selat Gibraltar ke tangan Inggris. Sebab, Spanyol mengklaim bahwa mereka memiliki hak atas wilayah teritorial Gibraltar. Pada dasarnya,
Konflik sengketa yang terjadi atas Selat Gibraltar ini terletak pada nilai strategisnya. Bagi Spanyol, Gibraltar memiliki nilai manfaat dan nilai ancaman, sehingga harus segera dikuasai agar menguntungkan bagi pihak Spanyol. Selat Gibraltar dipakai sebagai jalur transportasi perdagangan. Kapal-kapal yang berangkat dari Laut Mediterania harus melewati Selat Gibraltar lebih dulu jika ingin menuju ke Samudra Atlantik. Begitu juga sebaliknya. Lebih lanjut, nilai strategis Selat Gibraltar juga naik setelah terusan Suez dibuka pada 1870. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan Selat Gibraltar diperebutkan, sekaligus menjadi penyebab Spanyol masih berupaya merebut kembali kedaulatan atas wilayah Selat Gibraltar dari tangan Inggris. Pada masa modern ini, Selat Gibraltar dijadikan sebagai pangkalan militer kerajaan Inggris untuk mengawasi wilayah Mediterania dan Atlantik, serta menjaga wilayah koloninya seperti Siprus dan Kepulauan Falkland. Gibraltar terletak di ujung selatan semenanjung Iberia dan menempati area seluas 6,7 km persegi. Wilayah Gibraltar sendiri dibatasi oleh Spanyol di sisi utara, Laut Mediterania di selatan dan timur, dan Samudra Atlantik di barat. Dilihat dari letaknya, Selat Gibraltar memiliki lokasi yang strategis. Oleh karena itu, dalam perkembangannya, Selat Gibraltar menjadi pelabuhan perdagangan penting untuk perdagangan maritim antara Mediterania dan Atlantik. Dalam sejarahnya, Selat Gibraltar diperebutkan oleh negara Inggris dan Spanyol. Perebutan Gibraltar sudah berlangsung sejak 1700. Pada mulanya, Gibraltar merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Spanyol yang secara resmi sudah dikuasai oleh Spanyol sejak 1902. Akan tetapi, pada 1704, Inggris melakukan upaya penaklukan terhadap Gibraltar yang membuat Spanyol terpaksa harus menyerahkan Gibraltar kepada Inggris melalui Perjanjian Utrecht pada 1717. Lewat perjanjian ini, Inggris secara resmi telah memiliki hak atas Selat Gibraltar. Kendati demikian, Spanyol belum sepenuhnya rela melepas Selat Gibraltar. Terlebih, memang sedari awal pihak Spanyol tidak sepenuhnya menyerahkan wilayah Selat Gibraltar ke tangan Inggris. Sebab, Spanyol mengklaim bahwa mereka memiliki hak atas wilayah teritorial Gibraltar. Pada dasarnya, konflik sengketa yang terjadi atas Selat Gibraltar ini terletak pada nilai strategisnya. Bagi Spanyol, Gibraltar memiliki nilai manfaat dan nilai ancaman, sehingga harus segera dikuasai agar menguntungkan bagi pihak Spanyol. Selat Gibraltar dipakai sebagai jalur transportasi perdagangan. Kapal-kapal yang berangkat dari Laut Mediterania harus melewati Selat Gibraltar lebih dulu jika ingin menuju ke Samudra Atlantik. Begitu juga sebaliknya. Lebih lanjut, nilai strategis Selat Gibraltar juga naik setelah terusan Suez dibuka pada 1870. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan Selat Gibraltar diperebutkan, sekaligus menjadi penyebab Spanyol masih berupaya merebut kembali kedaulatan atas wilayah Selat Gibraltar dari tangan Inggris. Pada masa modern ini, Selat Gibraltar dijadikan sebagai pangkalan militer kerajaan Inggris untuk mengawasi wilayah Mediterania dan Atlantik, serta menjaga wilayah koloninya seperti Siprus dan Kepulauan Falkland. Selat Gibraltar memiliki makna yang sangat penting dalam sejarah Islam, terutama dalam konteks penaklukan wilayah Al-Andalus, Spanyol dan Portugal modern oleh umat Islam. Pada tahun 711 Masehi, Panglima Muslim Tariq bin Ziyad memimpin pasukan yang menyeberangi Selat Gibraltar untuk menyerang dan akhirnya mengalahkan kerajaan Visigoth. Peristiwa ini merupakan momen bersejarah yang membuka jalan bagi keberadaan Islam di Eropa selama lebih dari 7 abad. Selat Gibraltar sendiri mengambil namanya dari panglima tersebut, yaitu Jabal Tariq
Gunung Tarik. Berikut adalah beberapa pandangan ilmuwan dan sejarawan Muslim mengenai Selat Gibraltar sebagai saksi kemenangan umat Islam melawan bangsa Visigot. Banyak sejarawan Muslim klasik yang menyoroti pentingnya penyeberangan ini sebagai momen yang menandai penyebaran Islam ke Eropa Barat. Dalam catatan sejarawan seperti Ibn Khaldun, Selat Gibraltar dilihat sebagai titik strategis yang memungkinkan ekspansi militer Islam ke semenanjung Iberia. Ibnu Khaldun menganggap penaklukan ini sebagai bagian dari siklus sejarah kebangkitan dan kejatuhan kekhalifahan Islam, serta sebagai bukti kemampuan umat Islam untuk memperluas pengaruh mereka. Al-Maqqari dalam karyanya Naf al-Tib min Ghosn al-Andalus ar-Ratib menyebutkan penaklukan Al-Andalus sebagai tonggak kejayaan umat Islam yang dipelopori oleh Tariq bin Ziyad. Ia menggambarkan keberanian Tariq dan pasukannya saat menyeberangi Selat Gibraltar sebagai tindakan heroik dan penuh strategi. Al-Maqqari menekankan bagaimana semangat jihad dan pengorbanan ini mengantarkan umat Islam kepada kemenangan besar atas bangsa Visigot yang saat itu terpecah dan lemah. Sejarawan Muslim lainnya, Ibnu Al-Athir, juga mencatat peristiwa penaklukan ini dalam Al-Kamil fil Tarikh. Ia menekankan pada keberhasilan militer yang luar biasa dari pasukan Muslim di bawah pimpinan Tariq yang berhasil menaklukkan pasukan Visigot yang lebih besar di bawah Raja Roderick dalam pertempuran Guadalete. Ibnu Al-Athir menggambarkan Selat Gibraltar sebagai gerbang yang membuka Eropa untuk Islam dan simbol dari kemenangan yang signifikan bagi kekhalifahan Umayyah. Para ilmuwan Muslim melihat Selat Gibraltar tidak hanya sebagai simbol kemenangan militer, tetapi juga sebagai pintu masuk strategis yang menghubungkan Afrika Utara dan Eropa. Penguasaan selat ini memungkinkan umat Islam untuk mengontrol lalu lintas laut antara Laut Tengah dan Samudera Atlantik yang memberikan keuntungan ekonomi dan militer yang besar. Ini membuat penyeberangan selat tersebut menjadi lebih dari sekadar aksi militer, tetapi juga awal dari interaksi panjang antara budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi antara dunia Islam dan Eropa. Secara teologis, beberapa ulama dan cendekiawan Muslim klasik melihat penaklukan Al-Andalus, termasuk penyeberangan Selat Gibraltar, sebagai perwujudan kehendak Allah dalam memberikan kemenangan kepada umat Islam atas kaum kafir. Mereka mengaitkan keberhasilan ini dengan konsep futuhat, penaklukan yang diberkahi oleh Allah. Tariq bin Ziyad dan pasukannya sering digambarkan sebagai alat Allah untuk menyebarkan agama Islam ke tanah-tanah baru. Bagi sejarawan dan ilmuwan Muslim, Selat Gibraltar bukan hanya lokasi geografis, tetapi simbol penting dari kemenangan dan ekspansi Islam. Penaklukan ini dianggap sebagai salah satu episode paling penting dalam sejarah Islam yang membuka pintu bagi penyebaran peradaban Islam ke Eropa Barat, membawa kemajuan ilmu pengetahuan, budaya, dan agama Islam yang kelak mempengaruhi perkembangan dunia Barat selama berabad-abad.